Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya, amin. Kali ini sahabat taniku semuanya, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menyuburkan lahan pertanian kita. Dan seakan kalau tanaman kita subur, kita seakan-akan membuat pabrik pupuk di lahan kita sendiri. Ini hal yang aneh mungkin ya. Tetapi kalau buat kita yang sudah mengetahui, ini tidak hal yang aneh. Bagaimana cara menyuburkan tanah itu di lahan pertanian kita, dan juga tidak memboroskan pupuk kalau lahan kita sudah subur. Mungkin sahabatku semuanya ada yang sudah paham bagaimana cara untuk menyuburkan lahan pertanian kita, dan mungkin ada juga yang belum paham. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, video ini jangan di skip dan tonton sampai selesai. Bahan apa saja yang harus diberikan kepada lahan tanaman padi kita ini, agar tanaman padi kita ini tetap subur dan tidak terlalu banyak atau tidak pemborosan terhadap pupuk itu sendiri. Untuk itu, yuk kita simak video saya berikutnya. Sahabat tani semuanya, bagaimana cara kita untuk menyuburkan lahan tanaman padi kita atau lahan pertanian kita? Karena menurut saya adalah bertani itu yang diutamakan, yang pertama adalah kesuburan daripada tanah itu. Yang kedua adalah pemupukan. Yang ketiga perawatan. Yang keempat adalah pengairan yang cukup. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya bahwa lahan itu bisa subur jika di tanaman padi kita ini adalah tidak terlalu banyak pemupukan atau tidak terlalu banyak pemborosan tentang pemupukan pada tanaman padi kita. Sejak dulu kala, masalah pengolahan atau cara menyuburkan tanah atau cara menaikkan pH atau cara menurunkan pH itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Yang pertama adalah nenek moyang kita atau orang tua kita dulu di saat musim kemarau membawa kohe hasil peternakan yang di rumah dibawa ke sawah di saat musim kemarau. Dan yang keduanya adalah petani kita zaman dulu jarang membakar jerami. Tetapi berbeda dengan petani yang sekarang. Jerami justru dibakar dengan alasan ribet jika pengolahan lahan itu akan dilakukan. Tidak dengan yang sekarang. Sekarang adalah jerami banyak yang dibakar. Dan keduanya setiap tahunnya para petani di kita jarang sekali untuk membawa kohe yang peternak kita yang ada di rumah dibawa ke lahan pertanian kita di saat musim kemarau. Nah, bagaimana solusinya? Karena tidak semua untuk saat ini adalah para petani mempunyai ternak. Kalau menurut saya adalah sangat mudah sahabatku. Jadi kesuburan tanah itu pH-nya di atas 6 dan di bawah 8 itu sangat mudah. Pertama adalah diberikan kapur dolomit, dan waktunya adalah setelah pembajakan pertama. Kenapa? Bahwa pemberian kapur dolomit itu akan menjelang tanam. Seperti ini sahabatku semuanya, bahwa kita pemberian kapur dolomit di saat diaplikasikan setelah pembajakan pertama, artinya kita melalui proses. Jadi nanti mungkin bahwa kita dilakukan pembajakan kedua dan pemerataan. Nah, itu adalah sangat bagus menurut pengalaman saya. Dan cara menyuburkan tanah yang kedua adalah kita bisa saja untuk menetralisirkan pH tanah untuk di lahan kita dengan cara kita melakukan atau perendaman hasil daripada bakaran kayu atau daripada arang kayu, tetapi arang kayu ini yang sudah putih atau sisa pembakaran kayu yang sudah putih.
Salah satu contoh, kita akan membuat penetral pH itu adalah 10 liter. Kita ambil sisa pembakaran kayu itu sebanyak 3 liter. Kalau di kilo kan susah ya, karena itu adalah sangat ringan. Kita ambil saja 3 liter arang daripada sisa bakaran kayu, terutama yang putih. Lalu kita direndam dan dikasih air sebanyak 10 liter. Boleh 1 hari 1 malam, besoknya disaring. Lalu air saringan daripada itu dispraykan dengan dosis adalah setengah liter per tangki atau 1 liter pun tidak masalah. Lalu diaplikasikan kepada lahan kita. Nah, itu adalah sangat bagus untuk menetralkan tanah kita. Bisa dikatakan, boleh katakan ini adalah dapat menyuburkan lahan tanaman kita. Cara yang ketiga, pemberian bakteri pada lahan kita atau pemberian dekomposisi atau biodekomposer yang harus diaplikasikan pada lahan kita. Cara ini bisa dilakukan setelah pengolahan lahan terakhir atau menjelang tanam. Biasanya para petani itu akan dilakukan proses pemerataan. Kita dispray dulu. Nah, dispray dulu dengan menggunakan bakteri. Menggunakan bakteri apa saja, contohnya seperti M4 atau M11 atau yang dibuat oleh sendiri. Kita membuat POC dari bonggol pisang, itu bagus untuk kesuburan lahan kita. Itu adalah sangat bagus sobatku. Nah, jadi bahwa lahan kita adalah butuh disuburkan atau pH-nya butuh dinetralkan. Sekali lagi saya katakan bahwa lahan kita kalau sudah subur, pemupukan pun tidak terlalu berat atau tidak terlalu boros. Buat apa kalau lahan kita sudah subur kita memberikan pupuk terlalu berlebihan? Nanti kembali lagi bahwa lahan kita kebanyakan zat kimia, terutama adalah amoniak. Ini adalah sangat berbahaya buat kesuburan di lahan tanaman padi kita. Dengan 3 cara ini, sahabatku semuanya tinggal pilih. Artinya baik apakah kita pemberian dengan kapur dolomit ataukah kita pemberian dengan cara dispraykan melalui arang atau sisa pembakaran daripada kayu, terutama yang putihnya, ataukah dengan cairan bakteri. Nah, itu tinggal sahabatku semuanya yang memilih bagaimana efektifnya untuk dilakukan demi kesuburan daripada lahan tanaman kita.